Radikal bebas ngerusak sel-sel di pembuluh darah. Pembuluh darah kita rusak, lama-lama jadi kaku. Pembuluh darahnya kaku. Langsung rusak di sel ginjal, langsung rusak di liver, langsung rusak di jantung, langsung rusak di seluruh organ. Efek jangka pendek, radikal bebas akan menciptakan yang namanya inflamasi atau peradangan. Kalau itu terjadi di sendi, sakit sendilah ibu. Namanya osteoartritis. Dok, sendi-sendi saya sudah mulai sakit. Berarti di dalam sendi-sendi ibu sudah dirusak sama yang namanya radikal bebas. Paham sampai di sini? Kalau radikal bebas ini ngerusak darah, darah kita rusak. Sehingga apa? Asam amino, asam lemak, air dan oksigen tidak bisa sampai ke sel. Sel kita tambah rusak. Pembuluh darah kita dirusak kaku. Lemak yang tadinya sehat menjadi rusak, menjadi penyumbatan. Semakin tersumbat pembuluh darah kita, semakin nutrisi tidak sampai ke sel. Akhirnya apa? Kalau di kaki sekali lagi kesemutan baal. Poin lagi, kalau radikal bebas itu ngerusak insulin, disebut sebagai insulin resisten. Penyakitnya namanya diabetes. Tapi ternyata penyakit diabetes tipe 2 yang paling banyak diderita manusia, termasuk masyarakat Indonesia, diabetes tipe 2. Pankreasnya masih baik. Jadi gini, kalau kita makan apapun, apalagi kalau kebanyakan nasi, 2 jam setelah makan, glukosa atau gula dalam darah kita kan naik. Fungsi gula buat apa? Energi. Jadi kalau ibu makan karbohidrat terutama, nasi, minum manis-manis, roti, kue, itu kan gula darah naik ya. Otak kita ngasih perintah ke pankreas. Pankreas, keluarkan insulin. Pankreas manut, produksi insulin dikeluarkan, insulinnya masuk ke dalam darah. Fungsi insulin buat apa? Fungsi hormon insulin buat apa? Buka kunci. Jadi insulin itu kunci, buka pintu. Pintunya ada dalam dinding pembuluh darah, namanya reseptor insulin. Dibuka pintunya supaya gula itu keluar dan masuk ke sel apa? Sel otot, terutama otot rangka. Di dalam otot gula itu dirubah menjadi tenaga. Jadi kalau kita bergerak itu karena ada yang bakar di sel otot. Ternyata Bu, nah ini fakta ilmiahnya. Orang sakit diabetes mellitus tipe 2 bukan hanya terjadi kerusakan insulin yang disebut sebagai insulin resisten, tapi penyebabnya juga karena massa ototnya sudah mulai mengecil. Bu, usia tua, apalagi menjelang 50 tahun, 60 tahun, sudah mageran. Tahu mageran? Malas gerak. Habis makan, habis ngemil, main handphone, nonton TV, tiduran. Yang terjadi apa? Apalagi makannya kebanyakan karbo, bukan protein. Tidak jadi otot, jadinya lemak. Massa lemaknya naik, massa ototnya turun. Kalau massa ototnya turun, siapa yang bakar gula? Gudang gula yang bakar gula dalam darah kita itu otot. Kalau ototnya sedikit, yang bakar gula jadi sedikit. Kalau ototnya sedikit, gulanya nggak kemana-mana. Jadi gulanya hanya ada dalam darah. Makanya sakit diabetes. Datang ke rumah sakit, disuntik insulin supaya gulanya turun. Pankreasnya suruh ngaso. Karena sudah diganti sama
insulin. Lama-lama pabrik insulinnya rusak karena nggak disuruh kerja. Jadi diabetes tipe campuran. Yang harus dilakukan bagi penderita diabetes, diturunkan oksidasinya, diperbaiki insulinnya, dinaikkan massa ototnya, insya Allah sembuh dari penyakit diabetes. Cuman masalahnya selalu banyak alasan. Dok, susah kalau nggak makan nasi, susah kalau nggak makan tepung. Baik. Dan penyebab kedua yang paling banyak menyebabkan oksidasi naik dalam darah kita, itu karena ususnya kotor. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya keturunan Adam. Dan jikalau mengkonsumsi cukuplah untuk menegakkan tulangnya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, dan sepertiganya untuk bernafas. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jelas, ini hadis sahih. Bahwa sumber dari segala macam penyakit, kata Nabi, bermula dari masalah pencernaan. Sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, autoimun. Di saat kami melakukan pemeriksaan yang ada di Kampung Sehat Holistik, 90% pasti pencernaannya buruk, pencernaannya kotor. Maka betapa pentingnya melakukan detox usus. Dibersihkan ususnya, dibersihkan darahnya, dibuka sumbatan-sumbatannya, diberikan nutrisi yang tepat, insya Allah sembuh. Dari penyakit apapun itu nanti. Dari yang tadinya gula darahnya tinggi, jadi normal, tekanan darahnya tinggi, normal lagi. Yang suka kesemutan, sakit-sakit, normal lagi. Yang kena kanker, jadi sembuh. Dan sudah banyak penelitian, tidak perlu diragukan, research papernya sudah banyak. Hasil uji klinis sudah banyak. Dr. Bernard Jensen menguatkan statement dari Nabi kita. Dr. Bernard Jensen adalah bapak kedokteran holistik dunia, mengatakan 80% penyakit degeneratif disebabkan karena usus yang kotor. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ngomong itu, Bu. Masih mau bilang di luar sana banyak yang mengatakan Nabi kita ini nabi palsu. Masih ada yang mau ngomong begitu. Kalau enggak ilmunya dari Allah, dari mana Nabi Muhammad itu tahu semuanya?